seharusnya mencari petunjuk yang paling dipercaya dan paling benar kemana? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Aku dari tadi merinding sih dengan pertanyaan itu. Kenapa? Karena itu kayak men-summarize seluruh materi tentang hidayah. Sebenarnya itu summarize. Karena gini, pertama aku pengen kasih tahu dulu, banyak orang salah dan dia mengatakan bahwasanya dia menunggu hidayah. Sering banget kan Mas dengar itu ya. Sering dengar itu. Kapan sholat? Lagi nunggu hidayah. Iya. Kapan nutup aurat? Masih belum dapat hidayah. Iya. Gitu kan ya. Jadi kayak gitu-gitu kan ya. Jadi hidayah ini sering kali disalahin terhadap orang-orang yang belum bisa untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dia tahu itu harus dia lakukan. Yang menarik adalah sebenarnya menurutku hidayah itu sudah sampai ke kita. Sebenarnya. Nih coba lihat ya. Di dalam Al-Quran kata-kata hidayah itu setidaknya kalau kita kumpulin semua kata-kata hada, yahdi, hidayatan dan seterusnya. Misalnya seperti kata di dalam suratul Fatihah, ihdinas tadi, itu salah satu kata turunan dari hidayah. Nah kalau kita kumpulkan minimal dia bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Satu namanya adalah hidayah dalam bentuk akal. Jadi akal itu di dalam Al-Quran dikatakan hidayah. Wow. Akalnya doang itu hidayah. Berarti setiap manusia yang punya akal dia dapat hidayah. Karena misalnya Al-Quran mengatakan wahadainahu najdain, dan kami tunjukkan pada mereka dengan akal itu mereka bisa memilih 2 jalan. Ada jalan yang buruk, ada jalan yang baik. Semua itu bisa dibedakan dengan akal. Meskipun dia tidak ada agama Mas, meskipun ya. Kan gak mungkin ketika gak ada agama kita bunuh orang tiap hari kan Mas. Gak mungkin ketika kita gak ada agama kita ngeliat ada orang nangis, kita gak tersentuh hatinya. Berarti dia dengan akalnya dia bisa berpikir setidaknya mana hal yang baik, mana hal yang buruk setidaknya. Nah Allah katakan wahadainahu najdain, akal adalah bagian daripada hidayah. Kami hidayahkan kalian dengan akal itu 2 jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kan gitu kan ya. Yang kedua klasifikasinya adalah hidayah dalam bentuk apa yang diturunkan oleh Allah. Sains yang Allah turunkan, yaitu adalah Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu adalah hidayah. Misalnya Allah sampaikan bahwasanya huwaladzi anzalal Quran misalnya adalah huwaladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq. Adalah Allah yang terus kemudian menurunkan Al-Quran, yaitu adalah al-huda. Al-huda artinya hidayah, yaitu adalah Al-Quran dan dengan agama yang benar dan Rasulnya. Artinya Al-Quran ini adalah bagian daripada hidayah juga. Nah yang ketiga yang sering diartikan oleh orang Indonesia sebagai belum dapat hidayah tadi, namanya hidayatul taufik. Hidayatul taufik ini adalah semacam kayak persetujuan Allah, ACC Allah ketika akal hidayah yang pertama itu bisa terus kemudian memahami hidayah yang kedua dalam bentuk apa yang diturunkan oleh Allah. Nah maka Allah kasih ACC, oke, aku ACC kamu ikut ini. Wow. Artinya belum tentu orang punya akal dan orang dapat Al-Quran ataupun kitab itu bisa di ACC sama Allah. Makanya tetap kita bilang walaupun kita udah mencoba, Allah yang ngasih ACC.